Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur lanjutan pada mata kuliah sistem interaksi. Di sini ada anggota kelompok kami. Lalu di sini pada tahap awal di sini ada user research. Pada tahapan ini kami menggunakan platform Google Form untuk melakukan user research yang disebar pada tanggal 14 sampai 15 September 2024. Berikut ini adalah hasil dari kuesioner tersebut. Di sini kami menanyakan usia responden dari total 41 responden, mayoritas berusia di atas 30 tahun, yaitu 22 responden, dan sebanyak 9 responden berusia 21 sampai 30 tahun, dan 10 responden berusia 17 sampai 20 tahun. Di sini kami juga menanyakan pengalaman responden terhadap sistem administrasi pemerintahan. Sebanyak 40 responden menyatakan memiliki pengalaman dengan sistem administrasi pemerintahan. Lalu di sini kami juga menanyakan untuk frekuensi penggunaannya, di mana sebanyak 35 responden menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan layanan tersebut, sementara 3 responden menjawab sering dan 3 responden lainnya menyatakan tidak pernah menggunakannya. Lalu di sini ada kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para responden pada saat pengisian formulir online. Lalu di sini kami juga menanyakan hal-hal penting apa saja yang harus ada pada sistem input biodata. Lalu di sini kami juga menanyakan mengenai kebutuhan saat mengalami kesulitan dalam pengisian form, yang dimana mayoritas menjawab mereka membutuhkan FAQ dan pusat bantuan. Lalu di sini kami juga menanyakan seberapa penting penggunaan placeholder pada sistem informasi tersebut, dan juga kita menanyakan preferensi penggunaan label kepada para responden, yang dimana hasilnya adalah uh, mayoritas menjawab menggunakan adaptive label. Lalu di sini kami juga menanyakan mengenai layout form yang cocok untuk digunakan pada sistem informasi tersebut, dan mayoritas menjawab bagian kiri. Dan lalu kita menanyakan ukuran font, yang mayoritas menjawab ukuran normal yang akan digunakan. Lalu berdasarkan hasil-hasil user research tersebut, kami memperoleh user persona berikut: user persona 1 ini, dan user persona 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Aymar. Baik, sebelumnya di nomor 2 ini ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Jadi berdasarkan hasil dari user research yang telah dilakukan, kami menyusun persyaratan fungsional dan non fungsional untuk sistem input biodata penduduk kami, yaitu A. Fungsional requirement. Jadi sistem itu diharuskan memiliki antarmuka sederhana dan mudah dimengerti. Lalu ada petunjuk jelas di setiap langkah. Lalu ada fitur edit data. Jadi sistemnya harus memungkinkan pengguna untuk mengedit data mereka setelah disimpan. Lalu ada fitur unggah dokumen, di mana sistem menyediakan fitur unggah dokumen yang mendukung format file seperti JPG, PNG, dan file yang jelas. Lalu harus ada fitur FAQ dan pusat bantuan, di mana sistem harus menghadirkan fitur FAQ dan pusat bantuan guna membantu pengguna jika mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem. Lalu yang B-nya ada non-functional requirement, di mana sistem diharuskan responsif di berbagai perangkat, yang artinya apabila dibuka di desktop, tablet, ataupun mobile seperti smartphone, sistem tuh harus responsif secara responsif agar dapat digunakan secara optimal. Lalu ada keamanan data pengguna, di mana sistem harus menjamin keamanan pengguna guna membantu kepercayaan pengguna terhadap sistem. Lalu ada kinerja optimal pada unggah file. Jadi sistem itu harus menjamin kinerja pada pengunggahan file bekerja secara optimal sehingga pengguna dapat menggunakan sistem secara efektif. Lalu yang terakhir, sistem harus memiliki dukungan dan pemeliharaan sistem, di mana sistem harus didukung oleh mekanisme pemeliharaan yang rutin untuk memastikan kinerja yang optimal dan memperbaiki bug dan masalah sistem dengan cepat. Lalu yang selanjutnya desain konseptual akan dijelaskan oleh rekan saya Akbar. Untuk yang ketiga, desain konseptual, karena disuruhnya membuat wireframe. Sini ada tampilan untuk
mobile-nya berikut tampilannya. Yang pertama di sini ada border header, terus kedua header teks isi, gambar, background icon, kemudian icon beranda, icon form, icon data penduduk, suggestion message icon, background border, header teks isi, form input, text form, message warming, icon FAQ, icon save atau submit, background color, dan yang terakhir footer. Dari semua fitur-fitur yang ada di wireframe ini dikembangkan karena berdasarkan data user research kami gitu. Jadi kurang lebihnya tampilannya seperti itu. Kemudian ada tampilan desktopnya yang menyerupai, hampir mirip dengan mobile, karena di setiap tampilan mobile diusahakan tidak boleh berbeda. Jadi dibuat sedemikian rupa menyerupai tampilan mobile. Selanjutnya ada prototipe yang dijelaskan oleh teman saya, Jundi. Untuk prototipenya ini kita mendesainnya sesuai dengan wireframe. Bisa dilihat prototipenya. Ini untuk web di desktop. Dan berikutnya ada semuanya sudah mengikuti desain wireframe. Dan kemudian ada testing. Di sini kami melakukan tahap testing melalui penyebaran formulir, yaitu Google Form, ke grup mahasiswa ilmu komputer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapat mereka mengenai prototipe yang kami kembangkan. Hasil dari testing tersebut itu terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti penggunaan warna pada sistem, kemudian ada penggunaan font dan ukuran font, penggunaan tata letak, ukuran elemen yang digunakan, dan secara keseluruhan sistem sudah cukup mudah dipahami. Label petunjuk juga sudah cukup jelas, namun sistem masih biasa saja secara visual, dari warna dan dari desain. Untuk meningkatkan visual, beberapa responden memberikan saran seperti menerapkan style glass morphism atau diberi aksen atau pattern yang sesuai supaya lebih terlihat simple. Kemudian penambahan efek visual seperti efek bayangan pada kontainer form dan field input. Untuk penggunaan warna, kami mendapatkan saran pemilihan warna yang lebih cerah. Kemudian saran yang terakhir adalah mengubah kontras warna teks agar lebih mudah dipahami. Begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tuh?